Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu sangat berharap keadilan bisa ditegakkan. Kita tentu berharap bahwa seorang pemimpin bisa berlaku secara adil, dan juga kita tentu berharap diri kita pun bisa berbuat dengan adil. Kisah ini mungkin akan menjadi satu pertimbangan untuk kita, bagaimana ketika Rasulullah SAW menegakkan keadilan, dan kemudian keadilan yang ditegakkan oleh Rasulullah itu begitu menyentuh hati, sampai-sampai sahabat-sahabat Rasulullah mereka bertangisan karena begitu luar biasanya keadilan yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Kisahnya adalah sebagai berikut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW ketika sudah dekat ajalnya, beliau menyuruh Bilal agar segera mengumandangkan azan untuk mendirikan sholat. Setelah azan dikumandangkan, maka berkumpullah para muhajirin dan ansar. Mereka berduyun-duyun menuju masjidnya Rasulullah, yakni Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengerjakan sholat 2 rakaat dengan ringan bersama-sama dengan para sahabat-sahabat beliau. Setelah selesai, lalu beliau naik ke atas mimbar. Kemudian beliau membaca Alhamdulillah, memuji kepada Allah sebagaimana biasanya para khatib berdakwah atau berpidato. Kemudian beliau menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang sangat tepat, sehingga para pendengar yang menyimak apa yang disampaikan oleh Rasulullah pun mereka pada bertangis-tangisan. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya saya bagi kamu sekalian ini adalah sebagai nabi dan penasehat, serta sebagai orang yang mengajak kepada jalan Allah dengan izinnya. Dan saya bagimu itu seperti saudara kandung yang berkasih sayang, dan seperti seorang ayah yang sangat belas kasihan. Oleh karena itu, barang siapa yang mempunyai hak yang bisa dituntut, maka hendaklah ia berdiri dan membalas kepada saya sebelum saya dituntut balas di hari kiamat kelak." Mendengar pidato Rasulullah ini, tak ada seorang pun sahabat yang berdiri. Mereka menyimak dengan sabar, dengan mata berkaca-kaca, dengan hati yang penuh galau. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi kembali kalimat-kalimat itu. Barang siapa yang mempunyai hak yang bisa dituntut, hendaklah ia berdiri dan membalas kepada saya sebelum saya dituntut balas di hari kiamat nanti. Sahabat tetap duduk terpaku. Mereka tidak ada yang beranjak berdiri. Maka Rasulullah SAW untuk yang ketiga kalinya, beliau menyampaikan, "Wahai kaum muslimin, barang siapa yang hari ini, barang siapa yang mempunyai hak yang bisa dituntut, maka hendaklah ia berdiri dan membalas kepada saya sebelum saya dituntut balas di hari kiamat nanti." Maka setelah kalimat itu disampaikan oleh Rasulullah, berdirilah seorang laki-laki yang bernama Ukasyah bin Muhsan di hadapan Nabi SAW. Muhsan berkata, "Wahai Rasulullah, demi ayahku dan ibuku, seandainya engkau tidak mengumumkan kepada kita berkali-kali, tentu saya tidak mengemukakan hal ini. Sesungguhnya saya pernah bersama engkau dalam sebuah peperangan, yakni perang Badar. Sedang unta saya mengikuti unta milik engkau. Maka saya turun dari unta, dan saya kemudian berusaha mendekati engkau, agar saya bisa mencium paha engkau. Namun tiba-tiba engkau telah mengangkat tongkat, dan engkau pukulkan unta agar berjalan cepat, dan engkau pukul juga tulang rusuk saya. Saya tidak tahu, wahai Rasulullah, apakah engkau memukul itu dengan sengaja, ataukah engkau hanya hendak memukul unta engkau sendiri?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ukasyah, Rasulullah memang sengaja memukul engkau.
Selanjutnya Nabi SAW bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah dan ambilkan tongkat saya." Bilal pun kemudian bergegas keluar dari masjid Nabi sambil meletakkan tangannya di atas kepala dan berkata sendiri, "Inilah Rasulullah yang telah menyediakan dirinya untuk dikisos atau dibalas." Lalu kemudian setibanya Bilal di rumah Fatimah, Bilal mengetuk pintu. Lalu Fatimah bertanya, "Siapa itu di pintu?" Bilal menjawab, "Saya, wahai putri Rasulullah, Bilal. Saya datang kemari untuk mengambil tongkat Rasulullah." Kemudian Fatimah berkata, "Wahai Bilal, untuk apa ayah memerlukan tongkat ini?" Kemudian Bilal berkata, "Wahai Fatimah, sesungguhnya ayahmu Rasulullah telah menyediakan dirinya untuk dikisos atau dituntut balas." Lalu Fatimah berkata, "Wahai Bilal, siapakah orang yang sampai hati akan mengkisos Rasulullah?" Kemudian Bilal mengambil tongkat dan terus pergi masuk ke dalam masjid serta menyerahkan tongkat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyerahkan tongkat yang ia terima kepada Ukasha. Melihat yang demikian itu, maka kemudian Abu Bakar berdiri dan ia berkata, "Wahai Ukasha, aku adalah Abu Bakar, sahabat sekaligus mertua dari Rasulullah. Aku berdiri di hadapanmu, maka kisoslah saya, dan jangan engkau mengkisos Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, duduklah engkau. Sungguh Allah Ta'ala telah mengetahui tempatmu di dalam surga." Maka duduklah kemudian Abu Bakar. Setelah itu berdirilah kemudian Umar. Umar kemudian berkata, "Wahai Ukasha, diriku adalah Umar. Aku berada di hadapanmu. Kisoslah diriku, dan jangan engkau mengkisos Rasulullah." Lalu kemudian Rasulullah mengingatkan kepada Umar, "Wahai Umar, duduklah engkau. Sungguh Allah Ta'ala telah mengetahui tempatmu." Tak lama kemudian Ali bin Abi Thalib pun berdiri, "Wahai Ukasha, saya Ali bin Abi Thalib dalam hidup ini selalu berada di samping Rasulullah. Maka tidak sampai hati saya melihat engkau mengkisos Rasulullah. Dan inilah punggungku dan perutku. Kisoslah dengan tanganmu, dan pukullah saya dengan tanganmu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ali, duduklah engkau. Sungguh Allah telah mengetahui tempatmu dan niatmu." Maka kemudian duduklah Sayyidina Ali. Lantas berdirilah dua cucu Rasulullah, yakni Hasan dan Husain. Kemudian ia berkata, "Wahai paman Ukasha, tidakkah engkau tahu bahwa kami berdua adalah cucu Rasulullah? Kami berdua adalah permatanya Rasulullah. Jika engkau hendak mengkisos Rasulullah, maka kisoslah kami yang nilainya sama engkau mengisos dengan Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada buah hati, "Wahai Hasan dan Husain, buah hatiku, duduklah kalian berdua." Kemudian Rasulullah bersabda kepada Ukasha, "Wahai Ukasha, pukullah jika engkau hendak memukul." Kemudian Ukasha berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau telah memukulku, sedangkan diriku saat itu tidak memakai pakaian. Maka tidak mungkin saya memukul engkau, sementara engkau sedang menggunakan pakaian." Maka kemudian Rasulullah membuka pakaiannya.
melihat Rasulullah membuka pakaiannya. Sahabat-sahabat Rasulullah yang berada di masjid kemudian menangis, berseru. Mereka takut sekali tubuh Rasulullah terluka dengan pukulannya Ukasyah. Tapi sahabat yang kita ketahui semua melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya, maka Ukasyah kemudian berlari, menubruk, memegang dan menciumi punggung Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Hai Rasulullah, saya tebus engkau dengan jiwaku. Hai Rasulullah, siapakah orangnya sampai hati mengisos engkau? Sungguh saya melakukan yang demikian ini dengan harapan agar supaya badan saya yang kotor ini bisa bersentuhan dengan badan engkau yang dimuliakan oleh Tuhan, wahai Rasulullah. Karena wasilahnya dia menjaga diriku dari neraka dengan sebab kehormatanmu." Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kuno bersabda, "Wahai sahabatku sekalian, ketahuilah, siapa yang ingin melihat ahli surga, maka hendaklah dia melihat orang ini, yakni Ukasyah bin Muhsan." Maka kemudian berdirilah kaum muslimin, menciumi dan memeluk Ukasyah. Mereka merasa bahagia. Maka kemudian mereka berkata, "Sungguh keuntungan besar bagimu, wahai Ukasyah. Engkau telah memperoleh derajat yang tinggi dan berteman dengan Rasulullah di dalam surga. Ya Allah, mudahkanlah kami sekalian untuk memperoleh syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemuliaan dan keagungan Engkau, ya Allah." Dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia, manusia terbaik yang senantiasa berupaya untuk menegakkan keadilan baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.